Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Santri NU. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk pengajian Ihya ya. Kita masih nyampe di pembahasan muqaddimah ya. Oke, apakah sudah jelas suaranya? Oke, kita sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Kita tawassul terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. أعاد علينا من بركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yassir wa'in wa tammim bi khair. Oke, kita nyampe di pembahasan alasan kedua atau motivasi kedua daripada Imam Ghazali mengarang atau mentaksis daripada kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'ithu tsani anni ra'aitu raghabatan min talabatil ilmi sadiqatan fil fikhi alladhi salaha atau soluha indaman la yakhafu Allah ta'ala lil tadarru'i bihi ila al-mubahati wal istidhari bijaihi wa manzilatihi fil munafasati. Al-ba'ithu adapun faktornya atau motivasi atsani yang kedua, Ani sesungguhnya aku ra'aitu melihat aku ar-raghabata kepada semangat ya. Min talabatil ilmi dari para penuntut ilmu. Semangat sadiqatan tertuju fil fikhi di dalam ilmu fikih. Kata Imam Ghazali yang menjadi salah satu faktor atau faktor yang kedua atau motivasi yang kedua beliaunya ini mengarang Ihya. Di antaranya Imam Ghazali di sini melihat banyak sekali para penuntut ilmu yang mana mereka itu sangat senang sekali dalam mempelajari ilmu fikih. Alladzi fikih solaha atau soluha ya, layak atau baik ya, indaman di sisi orang layak khofu yang tidak takut Allah kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Jadi banyak sekali orang atau para penuntut ilmu itu yang mana mereka itu senang dalam mencari ilmu fikihnya. Jadi tidak semua orang yang memang suka ilmu fikih itu mereka itu takut kepada Allah. Memang ada orang yang dianya itu suka mempelajari ilmu fikih tapi dianya tidak ada rasa takut kepada Allah. Artinya mereka itu bermaksiat gitu. Jadi kalau fikih saja kurang, jadi harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf ya. Litadarru'i untuk mengenakan atau memperalatnya bihi dengan ilmu ila mubahati kepada berbangga-bangga. Wal istidhari dan menampakkan bijahihi akan pangkatnya. Jadi ini pangkatnya hinya ini kembali ke mantuana. Jadi orang yang banyak sekali orang yang menuntut, yang menjadi pencari ilmu terutama tertuju pada ilmu fikih, mereka itu hanya
ilmunya itu dijadikan sebagai sarana untuk berbangga-bangga dan menampakkan pangkatnya, ya. Wa manzilatihi, dan statusnya atau kedudukannya fil munafasati, di dalam hal-hal yang sifatnya itu berkompetisi, ya, atau berlomba-lomba, ya. Wa huwa, adapun ilmu fikih ini, ya, murattabun, tersusun ala arba'in, atas 4 beberapa bagian, ya. Jadi ilmu fikih ini Imam Ghazali, ya, mengarang kitab Ihya bukan hanya fokus pada tasawuf, tetapi beliaunya juga mencantumkan, ya, pembahasan-pembahasan fikih di dalam 4 bagian di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kurang lebihnya seperti itu. Wal mutazabbi adapun orang yang berpakaian atau orang yang menghiasi, ya, bizin, dengan hiasan atau dengan pakaian, al mahbubi, yang dicintai, mahbubun tentu disukai, ya, atau dicintai, ya. Seseorang yang menghiasi dirinya dengan pakaian yang bagus, yang mana itu adalah disukai oleh semua orang, ya tentu dia akan disukai, gitu loh. Tentunya ilmu fikih adalah ilmu yang disukai oleh banyak orang, maka Imam Ghazali mengaitkan ilmu fikih tersebut, mencantumkan ilmu fikih tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Falam uba'id, maka tidak aku menjauhkan, ayyakuna, akan ada taswirul kitab, apa bentuk kitab, bisuratil fikhi, dengan ialah dengan bentuk ilmu fikih. Jadi tidak jauh kitab Ihya ini dengan kitab-kitab fikihnya. Talattufan, sebagai lemah lembut, fistidrajil qulubi, di dalam menarik hati-hati. Walihada, dan karena ini, talattufa, berlemah lembut, ba'duman, siapa sebagian orang, Roma, yang berusaha istimalata qulubir ru'asai, akan memalingkan hati-hati para pemimpin, ila tibbi, kepada ilmu tib atau ilmu kesehatan, ya. Jadi mungkin dulu ini sebagian orang itu memang mereka itu suka, ya, terutama para pembesar, ya, suka mempelajari ilmu-ilmu tib, ya. Apalagi sekarang. Sekarang itu kalau orang berzikir sebanyak mungkin, orang itu akan bertanya khasiatnya apa, kan gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baha. Banyak sekali berzikir, berapa ribu misal, khasiatnya apa? Nah, kan gitu. Bukan pas diambil ilmunya, fadilahnya apa, kan gitu, tapi khasiatnya apa, gitu loh. Begitupun di zamannya Imam Ghazali. Jadi orang dulu itu suka mempelajari daripada ilmu-ilmu tib, ya, atau ilmu-ilmu kesehatan, ya. Fawadu'ahu, lalu meletakkan akan ilmu tib ala hayati tabwimin nujumi, atas bentuk susunan ilmu atau penegasan ilmu nujum. Jadi di dalam ilmu tib di situ juga dikaitkan juga daripada ilmu nujum. Maudu'an, diletakkan fil jadwal, di dalam jadwal, warukum dan nomor-nomor, ya. Ya mungkin kurang lebihnya kayak kalender, ya, jadwal dan kayak nomor-nomor itu. Jadi mereka mempelajari yang seperti itu, ya. Hitung-hitungan dan sebagainya, ya. Maksudnya hitung-hitungan bukan kayak matematika, bukan. Artinya mereka itu di samping mempelajari ilmu kesehatan juga dalamnya itu dibalut dengan ilmu nujum, ya. Yang mana diletakkannya kurang lebihnya seperti kayak jadwal dan atau daftar atau, ya, yang bernomor-nomor, ya. Kurang lebihnya kayak kalender itu, teman-teman, ya. Kurang lebihnya. Wasama, dan menamai akan kitab Taqwim as-Sihhati, akan Taqwim as-Sihhah, ya.
Waliyakuna, agar supaya ada unsuhum, apa menenangkannya mereka, bidalikal jinsi, dengan jenis itu, jadiban ialah menarik, lahum bagi mereka, ilal mutolaati, kepada mengkajinya, ya. Jadi dinamai kitab tersebut akan taqwimas shihah, supaya menarik kepada orang-orang untuk ingin mengkajinya, ya. Watalattufu, adapun berlemah lembut, fijtidabil qulubi, di dalam menarik hati-hati, ilal ilmi, kepada ilmu, alladhi ilmu, yufidu, yang memberikan faidah, apa alladhi hayatal abadi, kepada kehidupan yang abadi, ahammu, adalah lebih penting, minal talattufi, dari berlemah lembut, fijtidabiha, dari di dalam menariknya kulub, ya. Iya, menariknya kulub ila tibbi, kepada ilmu tib, alladhi, ilmu tib, la yufidu, yang tidak memberikan faidah, illa sihatal jasadi, kecuali kepada jasad atau kesehatan jasad. Kata Imam Ghazali, ya, beliau itu menyampaikan, ya, lebih baik, ya, hati itu tertarik kepada ilmu, yang mana ilmu itu memberikan faidah untuk kehidupan yang abadi, artinya akhiratnya, daripada ilmu yang mana ilmu itu hanya, ya, kayak kedokteran atau kesehatannya, yang mana itu tidak memberikan faidah kecuali kesehatan jasad, ya. Fathamratu hadal ilmi, adapun buah ilmu ini, tibbul qulubi, adalah obatnya hati-hati, wal arwahi, dan ruh-ruh, ya. Jadi buahnya di sini adalah untuk mengobati, ya, hati-hati dan ruh, ya. Ditawassuli, untuk menyampaikan bihi, dengannya, ila hayatin, kepada kehidupan, tadumu, yang kekal, abadal abadi, selama-lamanya. Jadi buah daripada ilmu ini, ya, ilmu yang menarik, yang memberikan faidah kepada kehidupan yang abadi, itu diantaranya untuk menjadi obat kepada hati-hati dan ruh-ruh, supaya disampaikan akan kehidupan yang kekal abadi, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi orang dulu itu banyak sekali, ya, mereka itu belajar ilmu tib, ya. Yang mana ilmu tib, kata Imam Ghazali di sini, tidak memberikan faedah kecuali hanya kesehatan jasad saja. Banyak sekali orang yang hidup tapi hatinya mati, teman-teman, ya. Sebagaimana di dalam kitab Kasyifatus Saja, bahwasanya di antara orang yang memiliki hati yang mati adalah orang yang dianya itu meninggalkan kewajiban, melaksanakan maksiat, dia, atau meninggalkan kewajiban, contohnya sholat dan sebagainya. Dalam hatinya itu tidak ada rasa sedih pun, ya. Ini yang dinamakan orangnya hidup tapi hatinya mati, teman-teman. Jadi seperti itu. Fa'aina, maka di mana, minhu, ialah darinya, atibu, adapun ilmu tib, alladhi, ilmu tib, tu'alaju, yang diobati, bihi, dan alladhi, al-ajsadu, apa jasad-jasad, wahia, adapun jasad-jasad, mu'arradatun, adalah rawan, biddarurati, dengan pasti, lil fasadi, kepada kerusakan, fi aqrabil amadi, di dalam waktu yang dekat, artinya di dunia. Kata Imam Ghazali, yang mana jasad ini rawan, ya, akan kerusakan di waktu yang dekat. Nah, jadi Imam Ghazali di sini mengarang kitab Ihya, yang mana orang dulu itu suka sekali dalam mempelajari ilmu tib, yang mana dibalut atau diletakkan juga ilmu-ilmu nujum, ya, supaya seseorang itu tertarik akan mengkajinya, yang mana ilmu tib ini hanya sebatas tidak memberikan faidah, melainkan hanya kesehatan jasad saja, teman-teman. Fanas'alu, maka kami memohon Allah, kepada Allah subhanahu, maha suci Allah, memohon at-taufiq, kepada taufik, lirrosyadi, kepada untuk, ya, bagi petunjuk,
wassadadi, dan kebenaran. Atau wassadad ini bisa diartikan hal-hal yang bagus. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal karimul jawad. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.